Bandara Morowali mulai dibangun pada tahun 2007 dengan dana APBD oleh inisiatif pemerintah daerah Kabupaten Morowali. Berarti tahun 2007 itu dibangun di eranya Pak SBY. Dan alasan kenapa dibangun Bandara Morowali itu karena kontur Morowali yang banyak pegunungan dan bentang alam kapur. Jalan darat harus menempuh 8-9 jam dari Kendari. Sementara dari Palu, ibu kota provinsinya, ditempuh hingga 12 jam perjalanan. Dan dari Makassar hingga 23 jam perjalanan. Maka dari itu dibangunlah Bandara Morowali biar transportasinya lebih enak. Lalu pengelola Bandara Morowali itu adalah PT IMIP. CEO PT IMIP bernama Aleander Barus. Dia juga menyatakan perusahaan yang dipimpinnya telah menyetor royalti ke negara sebesar 2 triliun pada tahun 2017. Nah, alasan kenapa di Bandara Morowali ini nggak ada petugas bea cukai dan imigrasi, menurut pakar aviasi Alvin Lee, beliau mengatakan bandara tersebut hanya melayani penerbangan domestik. Mereka tidak melayani penerbangan internasional. Tentu tidak tersedia petugas imigrasi dan bea cukai di sana. Alvin Lee juga berikan contoh bandara lain yang tidak melayani penerbangan internasional, seperti Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu dan Bandara Hussein Sastranegara di Bandung. Terakhir, bandara yang ada di Morowali yang dikelola PT IMIP itu bukan diresmikan sama Pak Jokowi, botol. Negeri kami itu hancur-hancuran, Pak. Tambang di mana-mana hancur-hancuran, Pak. Negeri kami itu. Ada senior saya di sana, mantan gubernur Pak Longki Jandola, Pak. Hancur-hancuran. Itu saya tidak tahu kalau nikelnya habis, daerah itu mungkin adalah daerah hantu. Cuma 222 miliar. Di mana persoalannya? Gubernur nggak bisa masuk, Pak. Para pengusaha ini bilang ini kawasan industri spesial, nggak boleh. Semua berdalih atas izin undasaha industri. Sulawesi Tengah itu adalah salah satu provinsi penyumbang devisa terbesar juga di Indonesia ini. Bapak Presiden bilang ada 570 triliun dari pajak yang bersumber dari industri smelter yang ada di Sulawesi Tengah. Tapi coba Bapak-Bapak bayangkan, setiap tahun DBH itu kami hanya mendapatkan 200 miliar. Jadi kawasan industri itu nggak bisa diapa-apain. Semua bebas, kendaraan bebas di dalam. Mau ngapain aja dia. Kami tidak bisa. Sementara pengenaan dana bagi hasil Bapak di sana itu dilakukan di mulut tambang, bukan di mulut industri. Beda misalnya PT Vale yang masih menggunakan izin usaha pertambangan pemurnian. Pengenaan PNBP-nya itu di mulut industri. Sehingga yang dipajak itu dan nikel met. Di Morowali yang dipajak itu ore, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Satu ore misalnya 40 dolar per metric ton. Tapi kalau misalnya pajaknya itu dibayar di mulut industri menjadi stainless steel, ya mungkin Sulawesi Tengah itu adalah salah satu daerah yang menyamai mungkin DKI, Jawa Barat dan sebagainya soal PAD. Bandara Morowali adalah
Sehat bangsa. Lagi rame masalah bandara ilegal di Morowali, di mana hal ini disampaikan oleh Menhan kita, Pak Syafri Syamsuddin, bahwa beliau mendapati ada sebuah bandara yang beroperasi di Morowali tanpa kehadiran aparatur negara di sana. Ini adalah kebocoran kedaulatan negara kita. Nggak boleh ada negara di dalam negara. Itulah yang disampaikan oleh beliau. Kenapa beliau menyampaikan seperti ini? Karena bandara beroperasi itu harus ada kehadiran aparatur negara yang bertanggung jawab akan tupoksinya masing-masing. Orang imigrasi untuk jaga, ngawal, mengawasi warga negara asing yang keluar dan masuk, orang bea cukai yang ngawasi barang keluar dan dari negara kita, dan juga harus ada orang Kemenhub yang tanggung jawab masalah ETC. Nah, hal seperti ini nih yang concerning ya kan, makanya disebut ilegal tadi karena nggak ada aparatur negara yang bisa mengontrol itu. Nah, setelah disampaikan dan ramai di media sosial, ini digoreng lah banyak narasi nyalakan ini, nyalakan itu, dan setelah gue cek ya, memang ternyata ada 2 bandara di Morowali, yang keduanya itu terdaftar di Kemenhub, yang mana yang ditudingkan bahwa bandara ilegal ini disahkan oleh mantan, ternyata bukan. Nah, ada juga narasi di mana ini nyalahkan Menhan, gimana sih ini bisa terjadi nih, Menhan yang lama maksudnya ya. Nah, ini di sini kita harus pinter, belajar memahami tupoksi. Nah, tadi gue kan udah nyebarin tuh ya, imigrasi itu tanggung jawabnya Kementerian Hukum dan HAM. Masalah bea cukai tanggung jawabnya Kementerian Keuangan. Kalau kita bicara masalah di situ, Kementerian Perhubungan. Dan bagaimana izin daripada bandara itu juga punyanya Kementerian Perhubungan. Bagaimana hal ini nih, 3 kementerian ini bisa lalai, itu yang harus kita cari tahu. Bukan sibuk framing ke sana kemari. Dan sekarang, ke depannya, setelah kita mencari tahu tanggung jawabnya, kenapa bisa lalai, bagaimana kita lihat sikap pemerintah kita sekarang dalam menanggapi masalah ini. Nah, ini Presiden yang udah disampaikan oleh Menteri SDM, itu nggak mau toleransi, bersikap tegas. Ya selama ini juga Bapak Presiden ketika ada permasalahan selalu bersikap tegas ya. Cuman memang pembenci aja sih yang selalu buat narasi ini dan itu. Jadi kalau kita jadi warga negara yang waras, kita sebenarnya sekarang tugasnya untuk mengawasi bagaimana pemerintah tidak akan pernah membiarkan hal ini terulang lagi dan masalah yang sudah ada itu bisa diselesaikan. Itu yang harus kita awasi. Jadi ya balik aja, mau jadi warga negara yang waras atau mau jadi warga negara yang simpan benci doang sama mantan. Bandara tanpa pemangku kepentingan, bandara tanpa imigrasi, bandara tanpa bea cukai, bandara tanpa angkasa pura, ya, bandara tanpa pemeriksaan. Ini bikin kaget Menteri Pertahanan kita, Pak Syafri Syamsuddin, ketika mengunjungi Morowali. Pak Menhan, sebetulnya itu bukan cuma di Morowali, ada di Iwip, Halmahera Tengah juga punya bandara sendiri, yang kurang lebih sama posisinya. Jadi, kenyataan itu sesungguhnya menggambarkan bukan hanya kedaulatan kita yang dijual kepada asing, tetapi juga sumber daya alam kita, kekayaan kita, ya, dan harga diri kita sebagai bangsa juga dijual kepada asing. Nah, pertanyaan sederhananya, langkah apa yang mau dilakukan untuk membenahi semua ini? Ya, karena mereka itu, ya, berlindung di balik investasi triliunan. Pertanyaan sederhananya lagi, investasi triliunan itu menguntungkan siapa sih? Menguntungkan mereka yang dulu menjabat dan membawa mereka masuk atau menguntungkan rakyat Indonesia? Sudah pasti menguntungkan mereka, ya. Jadi rakyat di sekitar itu jadi babu, ya. Mereka jadi korban dari eksploitasi tambang yang ujung-ujungnya merusak lingkungan, ya. Merampas tanah-tanah mereka secara membabi buta, dihargai dengan harga yang tidak layak. Jadi ini komprehensif Pak Menteri Pertahanan. Sebagai ketua Satgas Mafia Tambang, sekiranya ya diinventarisir seluruh persoalan-persoalan itu dan diselesaikan dengan baik Pak Menteri, supaya rakyat ini merasa ada negara, ada pemerintah yang hadir. Jangan cuma diomongin kemudian diam-diam hilang, diomongin diam hilang. Nah, itu kan kebiasaan kita dari dulu Pak Menteri. Setelah bertahun-tahun ternyata Bandara IMIP Morowali yang ada di Sulawesi disebut ilegal. Kenapa bisa begitu? Padahal padahal kan bandara itu sudah diresmikan langsung oleh Presiden terpilih waktu itu Bapak Joko Widodo. Dan sekarang kabarnya tidak ada pengawasan ketat aparatur negara, tidak ada bea cukai dan pengamanan lain-lainnya. Jadi orang dan barang pun dapat datang dan keluar dari Bandara IMIP di Morowali itu diresmiin sama Jokowi dan udah beroperasi dari tahun 2019 sampai sekarang. Nah,
Kalau ternyata baru ketahuan itu adalah bandara ilegal karena nggak ada pengawasan dari otoritas negara, berarti Jokowi yang harus tanggung jawab. Karena nggak mungkin aktivitas segede itu luput dari pengawasan seorang Jokowi, ditambah dia pernah statement kan, kalau sebagai presiden dia tahu semua yang terjadi di negara ini. Dan di tempat itulah dugaan pencurian nikel kita terjadi. Kita akan meresmikan 5 bandara, 5 airport, baik yang baru maupun yang dibangun hanya terminalnya maupun yang diperpanjang. Kejadian hari ini, Bapak Menhan Sapri tiba di Bandara Morowali yang dibangun dan diresmikan oleh Bapak Jokowi tahun 2019 lalu. Di bandara ini kabarnya tidak ada otoritas negara yang bertugas, tidak ada bea cukai dan tidak ada keamanan di sini. Jadi keluar masuknya pesawat, pemberangkatan dan kedatangan itu semuanya beroperasi dengan normal. Yang menjadi aneh itu tidak ada otoritas negara yang bertugas di bandara ini. Kalian harus mendengarkan ini. Jadi di Morowali itu ada bandara yang diresmikan oleh Bapak Jokowi, namun tidak ada bea cukai, tidak ada keamanan, tidak ada aparatur negara di situ. Jadi terkesan seperti negara di dalam negara. Ini parah sih. Jadi 2019 lalu Bapak Jokowi meresmikan bandara ini, dan alhasil sekarang diketahui oleh Menhan Bapak Sapri turun langsung ke Morowali, langsung melihat kondisi sebenarnya. Dan memang betul tidak ada bea cukai dan lain-lain, tidak ada aparat Indonesia yang ada di bandara ini, tidak ada bea cukai dan lain-lain. Nah ini parahnya ini. Lalu apa maksud diresmikannya oleh Bapak Jokowi waktu itu bandara ini ya? Ini kan seperti membuka celah ancaman bagi ekonomi dan juga ancaman bagi stabilitas keamanan negara. Udah bertahun-tahun ya ini beroperasi, itu udah bertahun-tahun beroperasi, pasti ada hal-hal ilegal yang masuk, dan sekarang bandara ini disebut ilegal oleh pemerintah. Satu komentar cerdas daripada netizen plus 62 yang penuh etika kawan-kawan ya. Benarkah ada bandara ilegal di Morowali? Satu jawaban dari kalian. Kalau ini benar-benar suatu ancaman bagi kedaulatan negara Republik Indonesia. Terima kasih atas komentar Anda, saudaraku. Bongkar, bongkar, bongkar.